Shalom, salam sehat bagi kita semua, salam sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya atas nama pimpinan jemaat, parhalado dan panitia menyampaikan kepada kita rencana pesta pembangunan Gereja HKBP Surabaya yang mendukung pemberdayaan untuk membangun persekutuan yang lebih baik. Kita akan mengadakan pesta pembangunan itu pada bulan Juni 2021, tepatnya tanggal 26 sampai dengan 27 Juni, yang langsung dihadiri dan dipimpin oleh Opui Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Dengan penuh sukacita dan kerinduan kita atas kehadiran Opui Eporus mampu menopang semangat kita untuk membangun fasilitas yang lebih baik lagi di tengah-tengah gereja kita dalam rangka mendukung program pemberdayaan di tengah-tengah gereja kita, mendukung pemberdayaan jemaat untuk membangun persekutuan yang lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita penuh dengan sukacita untuk menyambut dan mendukung, mendoakan agar pesta tersebut dapat terlaksana. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan arahan sosialisasi dari Ketua Panitia Pesta Pembangunan. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Sebagai bagian dari rencana pelaksanaan acara Malam Dana Pembangunan Gedung Serbaguna dan penyelesaian kewajiban huria kepada para donatur yang telah memberikan pinjaman dana pembelian lahan gereja yang telah kita lunasi, maka kami kembali melakukan sosialisasi atas rencana acara Malam Dana tersebut. Bahwa dalam kegiatannya, panitia telah menentukan acara tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 yang dimulai dari pukul 17.00 sampai dengan pukul 22.00 bertempat di Hotel Mercure, Grand Mirama, Jalan Raya Darmo, Surabaya, yang akan dihadiri oleh Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi kita jemaat sekalian, panitia telah mempersiapkan proposal permohonan dana yang akan kita edarkan. Panitia juga telah menyiapkan undangan dalam dua kategorial, yaitu seharga Rp2.500.000 dan Rp1.000.000 untuk 2 orang. Juga telah dipersiapkan berupa kupon door prize berhadiah seharga Rp10.000 per lembar, di mana hadiah-hadiah tersebut berupa sepeda motor, televisi, kulkas, dan mesin cuci. Untuk melengkapi upaya panitia dalam penggalangan dana tersebut, juga disediakan 10 buah ulos Batak yang telah dibordir dengan harga masing-masing Rp10 juta, jaket kulit dengan logo HKBP seharga Rp2.500.000, dan jam dinding dengan bentuk logo HKBP seharga Rp1 juta. Adapun ulos yang nanti telah terjual akan langsung diuloskan atau disematkan oleh Opui Eporus HKBP kepada para penerimanya. Juga dipersiapkan foto booth untuk mengabadikan momen dengan Opui Eporus HKBP. Karena begitu besarnya kewajiban dan kebutuhan dana untuk pengembalian dan proses awal rencana pembangunan gedung serbaguna ini, maka kami sangat berharap agar kita semua dapat memberikan partisipasi demi keberhasilan acara yang telah kita rencanakan ini. Akhir kata, kami mengutip satu ayat Alkitab untuk kita semua yang diambil dari Mazmur 111 ayat 1, berbunyi, Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Demikianlah sosialisasi yang bisa panitia sampaikan kepada kita semua. Semoga Tuhan yang baik
akan selalu menjaga dan memberkati kita. Salam. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kami berterima kasih atas kesediaan kita mendengarkan pengarahan dari Ketua Panitia. Semoga pengarahan itu dapat kita terima dan membuka hati dan pikiran kita untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Seperti apa yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan semangat bersama, pasti kita akan mampu. Dengan semangat bersama, pasti kita akan memuliakan nama Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 26 ayat 8 itu, maka dengan semangat sukacita kita akan berseru, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Terimalah salam kami, salam sukacita, salam sehat, Horas. Semoga dengan sosialisasi ini kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Saksikan penampilan kami berdua di acara Malam Dana Pembangunan Gereja HKBP Surabaya ya, tanggal 26 Juni 2021 jam 4 sore sampai jam 10 malam di YouTube channel HKBP Surabaya. Dan acara ini akan dihadiri langsung oleh Eporus Opui Pendeta Dr. Robin Butar-Butar. Jadi untuk kalian semua dan seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada, mari kita berikan sumbangan kasih kita dan perhatian kita yang luar biasa untuk Malam Dana HKBP Surabaya. Jangan lupa sampai ketemu di tanggal 26 Juni 2021 jam 4 sore. Horas. God bless you. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength, show me the way, one day at a time. Horas, Batak di seluruh dunia, di seluruh video. Kami R&B Trio, saya Reni Siregar, Saya Reti Sihota, Saya Bernardo Benjarnaor, mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan live streaming HKBP Surabaya pada tanggal berapa itu? 26 Juni 2021. dan yang lebih istimewa lagi. Oh, ada Dr. Opui Eporus, Dr. Robinson Butar-Butar datang langsung dari PRJ Untuk ke Surabaya. Wow. Untuk acara ini. Luar biasa. Jam 15 sampai jam 22. Iya. Panjang. Jadi jangan lupa saksikan, kita sama-sama memuji Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan untuk para hamba-hamba Tuhan, untuk rumah Tuhan, mari kita lakukan. Dan ada di YouTube channel HKBP Surabaya. Terima kasih saudara-saudaraku, sampai bertemu tanggal 26 Juni 2020. Benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. semuanya. Horas, horas, horas.
Shalom untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan berkat yang sudah kami terima hingga pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Nahum pasal 1 ayat 3. Nahum 1 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Demikian firman Tuhan. Di dunia ini, hal yang biasa kita baca, kita dengar, dan kita lihat, yaitu membebaskan orang yang bersalah serta orang yang benar jadi bersalah. Apalagi kalau besar sogokannya. Tidak heran sering terjadi yang benar disalahkan sedang yang salah dibenarkan. Hal itu sering terjadi ketika orang sampai ke ranah hukum, apalagi yang dihadapi adalah penguasa atau orang yang punya banyak duit, yang punya asumsi hukum itu atau keadilan itu bisa dia beli, dia miliki, atau minimal hukuman orang yang jelas-jelas sudah bersalah bisa diperingan. Nah, ketika itu terjadi, keadilan bisa dibeli dan keadilan hanya milik segelintir atau sekelompok orang. Padahal seperti yang kita tahu, keadilan itu milik semua orang. Orang kuat dan yang lemah, orang yang pintar dan orang bodoh, penguasa dan yang pengangguran, orang kaya dan orang miskin. Dengan kata lain, keadilan itu, hukum itu milik semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, berbeda dengan nats kita. Apa yang dikatakan oleh Nahum tentang Allah, yaitu orang akan menerima hukumannya sekecil apapun kesalahannya. Makanya dia mengatakan Allah itu panjang sabar dan besar kuasanya. Panjang sabar adalah salah satu sifat Allah yang tidak dimiliki oleh manusia. Dia tidak langsung menunjukkan amarahnya dengan mendatangkan puting beliung, badai, dan awan. Dia tidak menginginkan manusia itu mati dalam kejahatannya, tetapi dia menginginkan manusia itu untuk bertobat, meninggalkan kejahatannya, dan membiarkan manusia itu untuk menghirup udara. Waktu yang diberikan Tuhan kepada manusia itu adalah sebuah proses untuk dapat merubah kejahatan yang ada dalam diri manusia itu. Terkadang manusia itu menyalahgunakan
waktu yang diberikan Allah dengan berpikir masih ada waktu untuk merubah diri. Dia lupa sebelum bertobat ajal telah menjemput. Dia lupa sebelum bertobat ajal telah menjemput. Ada juga manusia mulai dari awal dia tidak peduli dengan Tuhan. Dia berbuat kejahatan dalam hidupnya, tidak peduli dengan kebaikan dan kebenaran. Dalam hal itulah Allah menunggu pertobatan manusia supaya meninggalkan kejahatannya. Allah menunggu pertobatan manusia supaya meninggalkan kejahatannya. Dia menunjukkan begitu besar kuasanya dengan panjang sabar, dengan tujuan supaya manusia itu tidak mati dalam dosa dan kejahatannya. Kita patut bersyukur karena Allah tidak langsung menghukum manusia dengan kejahatan yang dibuatnya. Coba kita bayangkan, dengan kesalahan dan kejahatan yang kita buat, kalau Tuhan langsung menghukum kita, apa yang terjadi? Atau upah dari yang kita kerjakan itu langsung kita tuai dan kita terima? Pasti kita semua telah mati dalam kejahatan kita, mati dalam dosa-dosa kita, dan tak satu orang pun tidak dapat berdiri tegak di hadapan Allah. Bahkan Dia memberi anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya dan hidup dalam firman Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal yang Dia sediakan bagi orang-orang yang percaya, orang yang bertobat, yang meninggalkan kejahatannya dan hidup dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itu marilah kita berbuat baik dalam kehidupan ini, karena Dia panjang sabar dan menanti pertobatan kita. Tetapi ingat, sebaliknya, kalau kita tidak mau berubah dan tidak bertobat, sekecil apapun kesalahan kita, hukuman Allah akan menimpa kita. Marilah kita berbuat baik dalam kehidupan ini, karena Dia panjang sabar dan menanti pertobatan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mau berubah dan tidak mau bertobat, maka sekecil apapun kesalahan kita, hukuman Allah akan menimpa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan firman yang sudah kami dengar, mengingatkan kami supaya kami meninggalkan kejahatan kami, supaya kami meninggalkan dosa-dosa kami, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Kami tahu Tuhan panjang sabar, tidak mengingat-ingat akan kesalahan kami, akan dosa-dosa kami, tetapi kami manusia sering sombong, sering Tuhan mendukakan Engkau dengan ketika kami melakukan kebebasan, ketika kami berbuat dosa dalam kehidupan kami. Dengan nats kami pada hari ini, Engkau mengingatkan kami supaya kami meninggalkan kejahatan, kesalahan, dan dosa-dosa kami. Untuk itu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, kuatkanlah kami. Berkatilah jemaat-Mu ini, berkati seluruh
pekerjaan mereka. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat. Horas, horas, horas.